Di rumah ini ada berbagai konsep desain, warna, dan bentuk yang mungkin awalnya nggak satu dunia, tapi lama-lama jadi satu cerita. Namaku Adi Nugraha, aku seorang creative planner dari Bandung. Saat ini aku ngejalanin 2 brand, Forty Goods dan Pip Eyewear. Aku tinggal bersama keluarga kecil aku, istri aku, dan anak aku, sama seorang ART di rumah. Lokasi rumah ini ada di Cimenyan, salah satu daerah Bandung yang agak membukit gitu. Kenapa kami pilih tempat ini? Karena kami rasa Bandung itu identik dengan adem. Jadi kami rasa tempat ini bisa represent itu. Dibangun luasnya, tanahnya sekitar 200 meter persegi, tapi bangunannya sekitar 180-190 meter. Tinggal di rumah ini, ceritanya ini adalah rumah ketiga aku di daerah Cimenyan ini. Kami pindah ke Bandung karena basicnya kita dari Jakarta, tapi kebetulan kita bertemu dan kita jatuh cinta sama Bandung lewat semua culture-nya, lewat semua makanannya. Jadi kami rasa kayak kota ini manggil kita untuk hidup di sini. Rumah ini rumah ketiga dan awalnya saya dibantu sama Om Denny Darman. Terima kasih Om Denny Darman udah waktu itu nyediain waktu dan kesempatannya untuk bikin rumah pertama dan kedua. Di situ saya banyak belajar juga bagaimana menempati sebuah rumah dengan nilai estetik tertentu, sehingga saya punya kesempatan untuk kayak saya bisa untuk mulai menanamkan apa yang saya rasa baik dan benar di rumah sebelumnya, sehingga kita bisa implementasikan di rumah saya yang baru ini. Kali ini aku mencoba untuk men-challenge diri aku dan men-challenge partner arsitek aku, DAF Studio, untuk kita mulai bisa mengkolaborasikan rumah ini gitu. Memang pada awalnya banyak struggling di sana karena di sisi arsitek pasti ada ego, tapi di kita juga karena kita yang akan tinggal di situ, kita ada keinginan yang harus terakomodir. Tapi menurut aku that's the beauty of collaboration. Punya rumah adalah sebuah privilege untuk zaman now saat ini. Jadi menurut aku juga semua harus bisa mengakomodir masing-masing knowledge dari si arsiteknya dan keinginan dari si ownernya. Menurut aku harus bisa ketemu di tengah. Dari lantai atas itu memang ada carport untuk 2 mobil. After that kita punya storage room sendiri untuk barang-barang yang nggak masuk rumah. Ada juga untuk service area kita bikin terpisah sehingga nggak masuk ke rumah juga. Di situ ada ya biasa laundry room dan yang lain. Nah, masuk ke rumah memang cukup unik. Kita memang langsung direct ke kamar utama di lantai 2. Foyernya berupa hallway. Di sebelah kiri ada kaca untuk bisa ngelihat ke inner courtyard. Tapi untuk main areanya kita pasti turun ke bawah. Setelah turun kita di sini main areanya kita biasa juga hidup di daerah sini. Di sini ada living room. Kemudian ada kamar tamu, kamar anak, dan kedua kamar tersebut ada akses ke kamar mandi. Kita ada inner courtyard, ada dapur, kemudian ada semi outdoor dining room, dan yang cukup tersembunyi ada kantor dan main cave saya.
konsep rumah ini memang aku pengen build yang cukup out of the box ya, yang bisa nunjukin personality setiap orang yang ada di rumah ini. Ada istri saya, ada anak saya, semua pengen keinginan masing-masing. Dan menurut aku pengen coba memadukan berbagai macam desain model di sini. Kalau dari aku, banyak yang kesini bilang dari eclectic dan banyak terinspirasi juga sama mid-century. Aku milih tempat ini, pertama kali aku nunjukin ke DAF Studio, mereka cukup kaget karena banyak challenging di sana. Mereka bilang kayak pilihannya kita harus nguruk tanah dengan masif, bahkan banyak cost yang semestinya tidak perlu, atau kamu mau coba cara ekstrim, yaitu dibikin sunken rumahnya ke bawah. Tapi karena pada awalnya kita pengen bikin rumah yang out of the box, maka ya kita ambil pilihan yang kedua itu gitu. Mungkin dari luar kelihatan kayak benar-benar cuman flat seperti satu rumah, tapi mungkin itu yang pengen kita ceritain, bahwa pengen feel kelihatan lebih down to earth aja ya kayaknya. Aku naruh master bedroom di seberang pintu utama. Orang bilang banyak kan itu kurang lazim ya. Cuman karena memang rumahnya sunken ke bawah dan memang daerah operasional kehidupan orang-orang di bawah, memang kita tujukan bahwa dari awal masuk rumah memang harus turun ke bawah gitu. Dan kenapa ada di ujung sana? Supaya menjaga privasi aja. Jadi kayak memang anggota keluarga yang private yang bisa masuk ke kamar utama gitu. Penempatan bathtub di kamar utama itu juga cukup unik. Itu pribadi keinginan dari istri. Waktu itu kita pernah jalan-jalan ke Bali kayaknya kalau nggak salah. Terus ngelihat kayak lucu juga ya kalau ditaruh di sini. Dan aku juga banyak ngobrol sama homeowner lainnya gitu. Kebanyakan bathtub itu kan ditaruh di kamar mandi ya. Tapi karena ditaruh di kamar mandi, orang tuh jadi nggak berpikir untuk berendam malah. Jadi kadang-kadang kita pulang capek, pengen berendam kayak gitu. Karena memang benar-benar ada di depan mata kita sendiri kayak gitu. Daerah favorit keluarga pasti ada di dining area ya. Dari awal emang gua memanifestkan pengen punya meja yang cukup besar. Karena banyak juga dari dulu teman sering main ke rumah, keluarga sering main ke Bandung juga gitu. Sehingga bisa mengakomodir banyak gitu di sana. Sehari-hari juga aku, istri dan anak aku juga spend paling banyak waktu di sebelah sana gitu. Menceritakan hari-hari kita biasa ngapain aja kayak gitu. Untuk man cave mungkin itu manifest gua dari dulu ya. Kenapa kantor dan man cave jadi satu? Mungkin untuk ganti mood aja ya. Seperti aku bilang, emang rumah ini kita bikin dari banyak banget inspirasi mood. Jadi pengen punya mood sendiri untuk ngerjain sesuatu yang kreatif di sebelah sana gitu. Aku dan keluarga dari dulu seneng banget namanya thrifting. Karena kadang-kadang thrifting itu cuman kamu yang punya barangnya, dan setiap barang yang kamu dapat itu punya cerita masing-masing. Mungkin Indonesia belum punya thrifting furniture yang cukup masif ya kayak di luar negeri. Tapi kita semua ngakalin tuh. Sekarang ada Facebook Marketplace, ada kita juga dari Carousel, ada juga dari Instagram, TikTok. Pokoknya kita mencoba mencari barang yang nggak banyak di pasaran sih. Yang paling berkesan waktu itu aku dapet ada JBL speaker itu dari Facebook Marketplace. Mungkin artwork di sini sengaja aku pilih yang ada di artis-artis lokal. Waktu itu aku dapat lukisan Popo Iskandar dan size-nya lumayan besar, hampir 2 meter waktu itu di Carousel. Terus rugs, I'm into rugs banget, dan kalau ngelihat yang barunya itu hampir puluhan juta ya. Tapi waktu itu aku berhasil nemu, nah waktu itu COD, waktu itu inget banget di Menteng. Dan waktu itu bilang ini umurnya hampir 60 tahunan. Ada juga yang menarik, aku awalnya nggak percaya,
ternyata ada satu set Barcelona chair. Waktu itu ada di Batam. Nggak mahal tapi ngirimnya susah. Tapi ya maksud aku itu cerita-cerita yang maksudnya kita mesti embrace saat bikin rumah kayak gitu. Bathtub lucu banget. Waktu itu aku juga sempat nggak percaya. Ada bathtub Kohler ada di Solo. Aku percaya ini dari mana gitu. Tapi ternyata itu kayak mungkin sisa eksporan dia, jadi ada a little bit defect. Tapi waktu itu aku beli. Waktu itu belinya aja untuk ngirim yang ke sini aku mesti sewa mobil bak khusus buat itu. Jadi mungkin sewa mobil baknya lebih mahal daripada bathtubnya sendiri. Tapi ya karena kita balik lagi thriftingnya di online, pasti banyak serba-serbinya ya. Waktu itu aku juga pernah ketipu mau beli sofa ada di Kediri, which is udah sangat orangnya properly menjebak gua kayak sampai akhirnya foto produknya ada di depan pengirimnya, gua baru transfer, tapi ternyata itu cuman bohong. Jadi kalau mau yang thrifting, gua kasih satu info. Coba install Get Contact, nomor WA-nya kamu cek. Kalau orangnya punya lebih dari 50-100 kontak, mungkin itu lebih aman buat kalian kalau mau purchase. Ketipu kapok hunting online? Enggak. Karena aku rasa masih banyak hal-hal lucu yang atau enggak yang menarik yang bisa lu edit pieces into the house, aku rasa. Rumah masa kecil aku tuh aku tinggal di Jakarta. Yang paling aku ingat tuh aku tinggal di sebelah jalan raya ya. Cukup bising dan gampang kotor rumahnya. Tetap umumnya aja ya, desainnya tetap rata-rata umur tahun 90-an tuh gimana sih rumahnya gitu. Banyak ornamen kayu di sana. Banyak meninggalkan hal-hal yang menarik sih di sana. Tapi yang mau aku tarik ke rumah ini tuh satu, ornamen kayunya pasti akan aku bawa karena memberi kesan warm aja ya kayu ya. Terus foyer yang tinggi di rumah, jadi udara di Jakarta harus sirkulasinya bagus, itu juga aku bawa ke sini. Jadi mungkin banyak kemiripan tapi mungkin beda desain aja. Rumah buat gua tuh adalah tempat gimana kamu bisa balik ke rumah. Yang kurang lebih tuh kebanyakan orang tuh di luar sana pakai topeng atau pakai muka lah ya. Tapi balik ke sini kamu bisa jadi diri sendiri.